Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita insyaallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita bahas bab tentang solat sunnah. Hadis yang ke-59 dan hadis yang ke-60. Ada dua hadis dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Judul babnya itu bab Sunanir Ratibah, sunnah rawatib kita sering menyebutnya. Wa ta'kid rak'atai sunnatil fajri wa fadliha, dan penegasan tentang keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Berbicara tentang salat sunnah, ini pernah juga kita sampaikan dulu. Salat sunnah itu paling mudah kita pahami, pembagian ulama yang membagi menjadi 2. Ada salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada salat sunnah yang dianjurkan tidak berjamaah. Salat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu ada sekitar 5. 2 salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. 2 gerhana, itu dianjurkan berjamaah. Istisqa, minta turun hujan. Tarawih di bulan Ramadan, itu dianjurkan berjamaah. Selanjutnya ada solat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Afdalnya kita solat sendiri-sendiri. Bahkan tidak bagus kalau berjamaah. Itu solat sunnah apa? Ulama membagi jadi 2 lagi. Ada solat sunnah yang mengikuti solat fardu. Ada solat sunnah di luar itu. Yang di luar itu apa? Kayak witir, kan enggak berjamaah. Kemudian dia solat sendiri, bagusnya. Kecuali nanti bulan Ramadan ya, karena dia gabung dengan tarawih. Solat duha, ini kan tidak berhubungan dengan solat wajib. Dan dia tidak dilakukan berjamaah. Tahajud, solat malam. Nah, ada solat sunnah yang tidak berjamaah juga, tapi mengikuti solat wajib. Kita sering menyebut dengan rawatib. Kalau sebelum solat wajib disebut qabliyah. Bahasa Arab sebelum itu qablun. Karena solat sebelum solat wajib disebut qabliyah. Kalau sesudah artinya ba'dun, maka disebutlah ba'diyah. Nah, kita bacakan hadis yang ke-59. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعة بعدها وركعة بعد الجمعة وركعة بعد المغرب وركعة بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني حفصة رضي الله عنها
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatan khafifatan ba'da ma yatlu'ul fajr wa kana sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dari Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, saya solat bersama Nabi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya. Berapa semua? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah Jumat, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah Isya. Enggak disebut 2 sebelum subuh. Ini hadis ini, nanti tadi hadis lain. Wa fi lafdhin, dalam riwayat lain, fa ammal maghrib wal isya, adapun ba'da maghrib dan ba'da isya, 2 rakaat setelah maghrib dan isya, wal jum'ah, juga 2 rakaat setelah Jumat, fa fi baiti, itu Nabi kerjakan di rumah. Nanti kita dapatkan hadis Abdullah bin Umar itu sampai mengikuti Nabi setelah solat Jumat. Dia dapatin Nabi, ternyata Nabi solatnya di rumah. Nabi bilang, barang siapa yang solat Jumat hendaklah solat setelah solat Jumat 4 rakaat. Itu kata Nabi. Tapi Nabi enggak solat. Pulang, dibuntuti oleh Abdullah bin Umar. Dilihat, ternyata Nabi solat di rumah 2 rakaat. Maka ulama mengatakan ba'da Jumat itu sama seperti ba'da zuhur, minimal 2, maksimal 4. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dalam riwayat lain Ibnu Umar berkata, saya disampaikan, diceritakan oleh Hafsah bahwasanya Nabi salat 2 rakaat yang sangat ringan setelah terbit fajar. Itulah waktu yang saya tidak masuk menjumpai Nabi. Artinya Nabi itu waktu khusus Nabi salat ringan. Ini salat sunat sebelum fajar. Ini hadis ini tidak menceritakan semua hadis-hadis Nabi tentang qabliyah dan ba'diyah. Kalau kita mau bagi lebih detail, itu qabliyah dan ba'diyah itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Umpamanya zuhur. Zuhur itu sebelum dan sesudah, tadi kan disebut 2 dalam hadis gitu. Tapi nanti ada hadis juga menyebutkan 4. Jadi sebelum zuhur minimal 2, maksimal 4. 2-nya yang sunnah muakkadah, 2 lagi ghairu muakkadah. Setelah zuhur juga demikian, 2 rakaat dan 4 rakaat. 2-nya yang muakkadah, 2 lagi yang ghairu muakkadah. Umpamanya ada hadis lain begini. Abdullah bin Umar mengatakan, hafiztu min Rasulillah 10 rakaat. Saya menjaga dari Nabi ada 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhri wa rakaatain ba'daha wa rakaatain ba'dal maghrib wa fi baiti wa rakaatain ba'dal isya fi baiti. Saya menjaga 10 rakaat dari Nabi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rakaatain qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu waktu Nabi tidak diganggu sebelum subuh. Ini 10. Ini yang muakkadah. Jadi yang sangat-sangat dianjurkan qabliyah dan ba'diyah, saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ada hadis pengkhususan lagi. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat, 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya 10.
Itu namanya solat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah yang muakkadah. Sangat dianjurkan. Kalau mau didetailkan lagi, itu ada yang ghairu muakkadah. Contoh, diriwayatkan dari Aisyah anna Nabi kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'atan qabla al-ghadah ay salatul fajri. Nabi enggak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi salam 4 rakaat, tadi 2. Maka kita katakan 2 yang muakkadah, 2 lagi ghairu muakkadah. Dalam riwayat Ummu Habibah dalam Sunan At-Tirmizi dan beliau mensahihkannya, man shalla 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'da harramahullah 'alan nar. Yang salat 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, Allah haramkan tubuhnya dibakar oleh api neraka. Ini 4. Sekali lagi, 2 minimal, maksimal 4. 2 yang muakkadah, 2 lagi ghairu muakkadah. Jadi boleh 2 rakaat sebelum zuhur, boleh 4. Boleh 2 rakaat setelah zuhur, boleh 4. Demikian juga dalam hadis lain, idza shalla ahadukum al-jum'ah fa shalli ba'daha 4. Kalau kalian salat Jumat, salatlah setelah salat Jumat itu 4 rakaat. Dalam hadis Abdullah bin Umar juga meriwayatkan, dia ikuti Nabi salat setelah Jumat 2 rakaat. Karena Jumat pengganti zuhur, maka sebagian kalangan ulama seperti Syafi'iyah memahami minimal 2, maksimal 4, sama kayak zuhur, muakkadah dan ghairu muakkadah. Ada lagi hadis, rahimallah imra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kalau mau salat 2 rakaat, ada juga hadis bainal azanain, antara bainal azan wal iqamah, itu antara azan dan iqamah ada salat sunat. Nabi juga salat sebelum maghrib. Pernah dikatakan oleh Anas bin Malik itu, beliau datang ke masjid di kota Madinah sebelum maghrib, orang salat kayak tiang berdiri. Seandainya bukan penduduk asli Madinah datang, orang akan menyangka salat maghrib sudah dilaksanakan. Jadi yang perlu dilihat ada muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ini namanya salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kalau setelah asar ada juga. Kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, Nabi salat setelah asar 2 rakaat. Yang kemarin Bang Wan 2 rakaat setelah asar. Ba'diyah Bang. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling yang disebut, salah satu pendapat disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, itu yang beliau qadha, salat sunnah yang beliau luput. Baik. Hadis yang ke-60. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raq'atai al-fajr. Tidak ada solat sunnah yang Nabi itu istilahnya itu enggak, istilahnya yang lain mungkin pernah tinggalkan menanggal, tapi kalau 2 rakaat sebelum fajar itu Nabi benar-benar semacam buat perjanjian gitu, enggak akan meninggalkannya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim, raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau fajar lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi salat sunnah fajar dan salat sunnah qabliyah subuh itu sama, disebut salat sunnah fajar karena dikerjakan setelah terbit fajar. Terbit fajar tanda masuk waktu subuh. Disebut qabliyah subuh karena dilakukan sebelum subuh. Sebelum kita masuk bab azan dan iqamat, jadi terkait dengan hal ini berarti kita mulai dari subuh, 2 rakaat sebelum subuh sunnah muakkadah, 2 rakaat kemudian tidak ada setelah subuh.
2 rakaat sebelum zuhur muakkadah, kalau mau ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur, jadi 4 ghairu muakkadah. 2 rakaat setelah zuhur muakkadah, kalau mau ditambah 2 rakaat lagi ghairu muakkadah, totalnya 4. Setelah asar 2 atau 4, kedua-duanya ghairu muakkadah. Kemudian setelah asar tak ada. Sebelum maghrib 2 rakaat ghairu muakkadah, setelah maghrib muakkadah. Sebelum isya ghairu muakkadah, boleh kalau mau dikerjakan antara azan dan iqamat. Tapi setelah isya muakkadah. Dan biasanya Nabi itu Jumat, maghrib, isya, salat ba'diyahnya dilakukan di rumah. Baik, kita masuk bab azan dan iqamat. Bab al-azan wal iqamah. Apa arti azan? Azan itu kan i'lam artinya pengumuman. Pengumuman bahwasanya telah masuk waktu solat. Itulah arti azan. Azan pengumuman bahwasanya waktu solat sudah masuk. Bahasa Arab pengumuman itu disebut dengan azan. Al-i'lam bidukhuli waqti shalah. Pemberitahuan sudah masuk waktu salat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Ada lafaz-lafaz yang lafaz itu menjadi syariat. Dengan lafaz itulah orang dipanggil untuk menunaikan salat. Itu disebut azan. Kita lihat hadis-hadisnya. Jadi azan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu enggak satu jenis riwayatnya kalau kita lihat. Nanti ada azan disebut dengan azan Bilal. Ada azan Abi Mahdhurah. Itu beda dengan azan kita, disunnahkan tarjih. Jadi azan itu tidak satu model. Nah, kita lihat di pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal ayyashfa al-adhan wa yutir al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Itu lafaz azannya Bilal. Kayak kita kan. Yang azan biasa genap lafaznya. Kalau iqamah itu ganjil. Itu lafaz azan Bilal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa hukum azan? Azan ini sendiri apa hukumnya? Yang pertama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Azan itu hukumnya disyariatkan. Cuma status hukumnya apa? Imam Ahmad dan sebagian mazhab Maliki, sebagian mazhab Syafi'i itu menganggap azan dan iqamat fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain berarti semua kita harus azan. Ini fardu kifayah. Karena ada hadis Nabi SAW, ya Bilal qum fanadi bis salah. Nabi menyuruh Bilal untuk azan dalam bentuk perintah. Bahkan ada riwayat lain itu menyebutkan apabila kalian berada di satu tempat, kata Nabi SAW, falyu'adzin lakum, maka salah seorang dari kalian itu mesti melakukan azan. Falyu'adzin itu lafaz yang menunjukkan wajib. Namanya hadis Malik bin Huwairis. Namun menurut ulama yang lain, azan itu tak sampai hukumnya wajib tetapi hukumnya sunnah muakkadah. Dan sunnah muakkadah ini pun ala kifayah.
sunnahnya itu ala kifayah. Artinya ada sebagian yang melakukan azan, maka sudah gugur kewajiban bagi sudah gugur sunnahnya azan bagi yang lain. Sudah gugur sunnahnya azan bagi yang lain. Namun yang bahkan ulama menjadikan kalau tidak dilakukan azan itu, bahkan di satu negeri kalau sepakat untuk tidak melakukan azan, idza ittafaqa ahlu baladin ala tarkihi qutilu, itu diperangi. Ada satu kampung sepakat kita enggak usah azan, itu pemerintah memerangi mereka. Karena itu syiar. Dulu Nabi kalau ingin berperang, Nabi ceknya di situ. Dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi itu kalau mau perang tunggu dulu waktu subuh, ada azan atau tidak. Kalau di negeri itu ada azan, Nabi enggak jadi perang. Tapi kalau enggak ada azan, oh ini jadi perang. Nyona azan tidak jadi perang. Itu tanda negeri itu adalah negeri muslim. Kemudian bahkan di dalam hadis itu disebutkan, ma min salasatin la yu'azzin wa la tuqam fihim as-salah. Minimal dalam satu kampung ada 3 orang lelaki, tidak terdengar azan, tidak terdengar iqamat, tidak ditegakkan solat, illa istahwadha alaihim syaitan. Maka satu kampung dianggap telah dikuasai oleh syaitan. Jadi azan itu syiar yang paling agung bagi umat, salah satu syiar yang sangat agung bagi umat Islam itu azan. Nah, walaupun nanti ulama beda-beda, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan dalam ikhtiarat fiqhiyah beliau, kalau sepakat orang satu negeri tidak azan, itu mereka akan diperangi. Nabi SAW itu pernah ketika malam di Muzdalifah itu solat tidak melakukan azan. Makanya sebagian ulama, terutama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, menganggap azan itu bukan wajib. Karena kalau wajib nggak mungkin Nabi pernah meninggalkan. Ini di satu kelompok masyarakat, Nabi ketika naik haji di Muzdalifah saat mabit itu solatnya tidak dilakukan, malam itu tidak dilakukan azan. Kalau azan nggak mungkin Nabi akan meninggalkannya. Baik, sekarang kita lihat model-model azan biar kita nanti nggak aneh melihatnya. Saya cek dulu model-model azan. Yang pertama, azan lafaznya itu ada 15, 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di awal kan. Kemudian selain lafaznya itu, selebih itu dibaca 2 kali, kecuali kalimat yang terakhir la ilaha illallah. Kan yang terakhir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang awal dibaca 4, setelahnya 2, 2, 2, 2, 2, terakhir 1. Nah, ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi ketika ramai orang sudah di kota Madinah, itu bahkan orang sudah selesai solat, orang baru datang solat, nggak tahu sudah masuk waktu solat. Jadi musyawarah lah, kemudian tapi cara akiban tapi dia lumayan. Maka bermusyawarah para sahabat. Akhirnya disepakati, ada yang pendapat takhib lonceng menteng, nah pendapat tak tahu trompet. Nabi enggak setuju, tapi itu keputusan. Malam hari ketika ada seorang lelaki yang bermimpi didatangi, diajarkan lafaz ini. Besok paginya dia ceritakan sama Nabi, diajarkan lafaz azan dan iqamat persis yang kayak kita lakukan ini di masjid ini. Nah, kemudian Nabi bilang bagus itu, ya udah panggil Bilal.
Dipanggil Bilal karena suaranya paling bagus, ajarkan lafaz itu. Ini namanya azan Bilal. Ini namanya azan Bilal. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali pakai azan model ini. Hanafi dan Hambali, Abu Hanifah dan Imam Ahmad pakai azan model ini yang kayak kita lakukan. Itu versi mazhab Hanafi dan versi mazhab Hambali. Juga Syafi'i, cuma nanti kita bahas. Ada orang salah paham, dipikirnya ini bukan Syafi'i. Juga, sama juga Syafi'i. Yang kedua ada, tadi berapa jumlahnya? 15. Yang kedua 19 lafaz. Ini namanya azan Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah diajarkan azan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, lafaznya 19. Kayak lafaz tadi. Cuma ada tarji'. Apa tarji' itu? Mengulangi 2 kalimat syahadat. Jadi kalau Abi Mahdzurah azan itu begini dia. Kayak kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru 2 kalimat syahadat kayak dibaca di sini juga, tapi dibaca kecil, sekedar kita dengar atau orang di samping. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la, baru ulangi lagi. Mengulangi itu tarji' namanya. Itu azan Abi Mahdzurah. Itu dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i gimana pandangan? Tarji' itu sunnah. Jadi azan yang versi cukup itu kayak kita azan itu udah boleh. Itu Syafi'i juga. Cuma kalau ditambah tarji' lebih sempurna. Jadi mazhab Syafi'i enggak menolak azan Bilal. Cuma lebih sempurna dengan azan Abu Mahdzurah. Azan Abi Mahdzurah itu ada tarji'. Tarji' dalam mazhab Syafi'i bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau kita tinggalkan gimana? Ya jadi kayak azan Bilal. Itu namanya azan Abi Mahdzurah. Ini model azan yang kedua. Kalau mau kita tambah nanti ada juga azan yang berikutnya yang juga dilakukan. Tapi minimal yang paling terkenal itu 2 hadis. Apa 2 jenis azan itu? Ada azan Bilal bin Rabah, ada azan Abu Mahdzurah. Bedanya cuma di situ. Ada tarji'. Tarji' saya katakan sekali lagi. Pengucapan 2 kalimat syahadat pertama 4 kali, 2 la ilaha illallah, 2 asyhadu anna Rasulullah dibaca kecil. Kemudian baru selesai itu diulangi pakai teriak. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Rasulullah 2. Sama ini, cuma sebelum teriak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar, baca dulu kecil 2 kali. Itu azan Abi Mahdzurah. Itu versi yang paling bagus menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad gini, asal semua ada hadis semua boleh dilakukan. Imam Ahmad boleh semua. Cuma menurut Imam Ahmad yang paling beliau senangi azan Bilal. Imam Syafi'i lebih senang ada azan Abi Mahdzurah. Nah, nanti ada beberapa tema juga tentang azan. Akan kita bahas nanti, ada hadis-hadis sendiri. Kita bahas hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah Al-Suwa'i berkata, aku menjumpai Nabi di Makkah. Beliau di daerah Attah. Di Kubah, berada di di kubah yang warnanya merah. Qal fa kharaja Bilal biwudu' fa min na'il wa nadhih. Qal fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatu hamra ka'anni anzur ila bayadi saqai. Qal tawadda wa adzin Bilal. Qal faja'ala atba fahu hahuna wa yaqul yaminan wa shimalan hayya 'alal shalah hayya 'alal falah. Jadi ini hadis berikutnya tentang Bilal itu ketika azan diajarkan oleh Nabi itu melihat ke kanan dan ke kiri. Ketika lafaz hayya 'alal
salah, hayya 'alal falah. Jadi lafaznya itu gini. Hadap kanan, hayya 'alal salah. Kemudian hadap kiri baru hayya 'alal. Ada ulama yang melihat begini. Itu ada ulama. Sekarang enggak perlu lagi diputar kiri kanan. Kenapa? Karena mic-nya sudah. Itu kan tujuannya biar memanggil semua, sana dipanggil, sana dipanggil gitu suara. Sekarang toanya sudah, itu kata Syekh Utsaimin. Jadi cukup kita lurus saja. Bahkan kalau mic-nya di sini semua toanya, kita hadap kanan malah enggak terdengar suaranya. Kayak kita pada bohong, tak bohong kan? Cik dia mana? Tak ke hayya 'alal salah, tak ada dengar. Ada orang yang ucapkan ini, hayya 'alal salah baru hadap kanan. Ini enggak, dia hadap kanan baru hayya 'alal salah. Itu dilakukan oleh beliau. Hadap kiri hayya 'alal. Kalau sudah ada mic depan, mic di atas apa yang di atas itu sudah terpencar, ya maka enggak kita hadap pun itu tak masalah menurut sebagian kalangan para ulama. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah anhu qala inna Bilal yu'adzin bil-lail faqulu hatta yu'adzir ibnu Ummi Maktum. Jadi sahabat sedang makan terdengar azan. Kata Nabi itu azan Bilal. Bilal itu azannya masih malam. Udah makan aja sampai kalian dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi itu azan subuh 2 kali. Azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh. Itu tukang azannya namanya Bilal. Masih boleh makan. Itu bangun orang tahajud. Azan kedua ketika masuk waktu subuh. Tukang azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Yang udah haji, udah pernah umroh, di sana masih 2 kali azan ini subuh. Azan di sana di Arab Saudi, terutama di Mekah dan Madinah, di masjid itu 2 kali. Saya pernah datang itu hari pertama ke Madinah, langsung berangkat subuh. Pas azan, udah solat pas azan saya berangkat, nyampe saat di masjid solat qabliyah. Sebab itu saya lihat di masjid orang Arab itu banyak tidur-tiduran lama kali. Kok tidur-tiduran ini? Mau salat. Baru terdengar azan sekali lagi. Lupa, karena kita nggak terbiasa sini. Padahal udah kita bahas ini. Cuma karena kita nggak pernah dengar di Aceh. Saya nggak pernah dengar di sini azan 2 kali. Jadi waktu sana ya azan pertama subuh ya kita salat subuh. Udah setengah jam setelah salat subuh orang masih tidur-tidur. Apa ini? Ternyata terdengar azan. Allahu Akbar azan sudah. Waduh, rupanya tadi ya berarti ya solat balik lagi qabliyah karena tadi sebelum masuk waktu. Nah, kapan lagi ada Jumat? Kalau masa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, azan Jumat itu sekali. Ketika masa Utsman bin Affan orang ramai kali. Utsman buat azan 2 kali di pasar. Itu sebelum masuk waktu. Ulama beda pendapat. Ada yang bilang boleh azan 2 kali, ada yang bilang tak boleh. Bahkan menganggap bid'ah. Yang mau kita katakan, kalaupun mau azan 2 kali, itu azannya itu ya kalau kayak kita ini, jam berapa lah? Mungkin jam 11, jam setengah 12, jam 11, jam setengah 11. Supaya orang tahu ini hari Jumat. Bukan ketika orang sudah kumpul di masjid, masuk waktu baru azan. Jadi azan pertama itu sebelum masuk waktu Jumat. Itu pernah dilakukan oleh sahabat namanya Utsman bin Affan. Tapi sahabat Abu Bakar dan Umar tidak melakukan. Disitulah ulama terjadi beda pendapat antara apakah azan Jumat 2 kali atau sekali. Tapi saya mau garis bawahi, kalaupun mau memilih 2 kali, itu jangan ketika masuk waktu. Tapi sebelum masuk waktu sekitar jam 11 azan lah. Kalau mau pakai itu perilaku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu waktu yang dilakukan yang ada azan 2 kali. Setelah itu enggak ada. Pembahasannya cuma di waktu Jumat dan waktu
subuh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasul bersabda, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqul." Kalau kalian dengar muazzin, maka bacalah sebagaimana yang dibaca oleh muazzin. Itu disuruh baca. Kecuali nanti ada riwayat lain yang membedakan ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu lafaznya la haula, itu ada hadis lain, enggak ada bertentangan. Ini satu, ini satu. Kemudian setelah azan nanti kalau mau dilanjutkan ada riwayat menyuruh kita apa? Salawat dulu setelah azan. Setelah salawat baru membaca Allahumma Rabba hadhihi da'watin. Itu dibaca setelah azan. Tapi sebelum doa itu bersalawat terlebih dahulu. Jadi ada salawat. Jadi yang kadang-kadang luput di situ, langsung ya bagus, enggak salah. Tapi lebih bagus lagi kalau ada salawat. Demikian bab tentang azan. Ada yang mau didiskusikan, silakan. As-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. Taswib ketika azan subuh. Sebagian ulama mengatakan itu taswib pada azan pertama. Sebagian ulama mengatakan taswib itu pada azan pertama. InsyaAllah nanti gini, pekan depan kita bahas taswib. Beberapa permasalahan tentang azan, taswib, ada beberapa masalah lain tentang azan akan kita bahas sebelum kita masuk hadis berikutnya, termasuk taswib. Baik, sampai di sini. Saya enggak lihat waktu, saya tahu dah bunyi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.